Introducing, my name is Rani, majoring in Islamic Economics, Faculty of Economics and Business. Here I will explain why I entered the Faculty of Economics and Business and why I chose the Department of Islamic Economics. The reason I entered the Faculty of Economics and Business is because of my curiosity. It does business. Then why did I chose Islamic Economics major? Because I want to know how economics is from an Islamic perspective, because so far I only know economics in general. Now I know that Islamic economics is a knowledge based on the Quran and Hadith. Ada beberapa mata kuliah yang saya pelajari di jurusan ekonomi Islam ini. Yang pertama, ekonomi Islam, yang merupakan mata kuliah inti dari jurusan ini. Ekonomi Islam yaitu pengetahuan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Di sini kita juga belajar tentang ekonomi konvensional, jadi bukan hanya tentang ekonomi Islam saja. Jadi pengetahuan dan pemahaman kita tidak hanya seputar tentang ekonomi Islam saja. Yang kedua, fikih muamalah. Di sini kita belajar tentang bagaimana itu transaksi dalam Islam dan bagaimana itu hukum-hukum yang terdapat dalam Islam. Yang ketiga, bahasa Inggris. Sebagai anak ekonomi Islam, kita juga dituntut untuk bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Dan juga pentingnya belajar bahasa Inggris agar kita dapat memahami istilah-istilah yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya pengantar ekonomi mikro. Mikro artinya bagian kecilnya saja. Artinya di sini kita mempelajari ekonomi Islam mulai dari hal terkecilnya saja, seperti kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pendidikan agama Islam. Di sini kita belajar tentang bagaimana itu Islam, apa landasannya agama Islam, dan juga kita diberikan pemahaman tentang pentingnya taat kepada Allah. Kemudian mata kuliah selanjutnya yaitu pengantar manajemen. Di bidang ini kita diberikan pemahaman tentang mengatur dan mengarahkan bagaimana kita menggunakan waktu atau memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan kita. Selanjutnya mata kuliah ketujuh yaitu pengantar bisnis. Dari sinilah saya paham bagaimana itu prinsip dan etika dalam berbisnis dan bagaimana kita mengembangkan suatu usaha atau bisnis yang ingin kita jalankan. Kemudian yang kedelapan, matematika ekonomi. Berbicara matematika berarti berhubungan dengan menghitung. Jadi di sini kita menghitung tentang naik atau turunnya, meningkat atau rendahnya kurva permintaan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya yang kesembilan yaitu bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sangat penting bagi anak ekonomi Islam karena banyak kata atau kalimat yang atau istilah-istilah yang menggunakan bahasa Arab. Sehingga untuk itu, agar kita dapat memahami istilah-istilah tersebut, maka kita juga harus belajar bahasa Arab. Selanjutnya yang ke-10 yaitu ilmu alamiah dasar. Ilmu ini memberikan saya pemahaman tentang bagaimana sih mengkaji suatu gejala alam atau fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Islam Kemuhammadiyaan. Mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana kita hidup menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadi kita paham bahwa apa sih tujuan kita hidup, tujuan kita diciptakan, dan kemana arah kehidupan kita kelak. Selanjutnya pengantar akuntansi. Belajar akuntansi tentunya membutuhkan ketelitian dan kecekatan dalam menganalisis segala sesuatu. Yang selanjutnya pendidikan Pancasila kewarganegaraan.
Selain belajar tentang ekonomi, kita juga diberi pengetahuan tentang bagaimana sih kita hidup berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada norma dan aturan yang berlaku di negara ini. Kemudian yang terakhir, bahasa Indonesia. Kenapa sangat penting belajar bahasa Indonesia? Karena agar kita tahu bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari beberapa mata kuliah yang saya pelajari, mata kuliah yang paling saya sukai yaitu bahasa Arab. Karena menurut saya, belajar bahasa Arab itu sangat menyenangkan dan sangat mudah untuk dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.